10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Alhamdulillah. Pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa menikmati lezatnya salat Isya bersama, dan kita masih diberikan curahan hujan. Musim hujan ini adalah musim banyaknya berdoa. Tapi kadang-kadang banyak orang mengeluh ketika musim hujan. Padahal musim hujan adalah musim di mana doa-doa itu dipanjatkan. Ada 3 posisi apabila manusia berdoa, doanya tidak tertolak. Salah satu di antara 3 itu adalah hina nuzulil matar, ketika turunnya hujan. Jadi ketika turun hujan ada doa yang dianjurkan, Allahumma shayban nafi'an. Selesai hujan juga ada doa yang dianjurkan, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Bagaimana Bapak Ibu, masih ingat nggak doanya tadi? Apa sudah lupa kalau selesai hujan? Hah? Baik, insya Allah malam hari ini kita akan mengkaji, judul aslinya adalah mengungkap amalan terbaik 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kita tahu bahwa 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu sesuai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pada suatu ketika bersabda di Masjid Nabawi, berkata demikian, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Aliun fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id
fil jannah. Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Yang disebutkan Nabi 10 orang. Kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang ini masuk surga, senang apa tidak Pak kira-kira Pak? Tapi yang nggak disebutkan kira-kira Mary nggak Pak? Mary. Kok 10 orang tok ya Nabi, kami gimana nasibnya ya? Para sahabat semuanya baik, para sahabat orang-orang hebat, para sahabat itu manusia-manusia pilihan di dunia. Tidak ada satupun yang bisa sebanding dengan sahabat. Rasul bersabda, khairul quruni khairun nasi qarni. Manusia yang terbaik itu adalah zamanku. Zamanku itu zaman Nabi. Zaman Nabi itu siapa? Sahabat. Maka kita buat sahabat. Tsummal ladzi yalunahum. Kemudian zaman setelah sahabat. Siapa itu? At-tabi'in. Kemudian tsummal ladzi yalunahum. Kemudian zaman setelah tabi'in. Siapa itu? Tabi'ut tabi'in. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya mengartikan bahwa 3 generasi ini adalah salah satu mufaddalah, 3 generasi emas, 3 generasi yang mendapat rekomendasi dari Nabi dan Allah radhiyallahu anhum. Gelarnya Allah meridhoi mereka semuanya. Kenapa sahabat-sahabat itu orang-orang pilihan? Di antara orang-orang hebat, di antara orang-orang pilihan, ternyata ada 10 sahabat yang lebih the best di antara sahabat-sahabat yang the best. Kira-kira apa sih yang mereka kerjakan sehingga mereka terbaik di antara sahabat-sahabatnya yang baik? Pasti punya amalan, pasti punya kebiasaan, pasti punya rahasianya, sehingga Allah dan Rasulnya memilih mereka ketika mereka masih hidup tapi sudah dapat kabar masuk surga. Jadi kalau kita hidup di zaman Nabi, diberi kabar nama kita disebut, pasti kita sumringahnya luar biasa, senengnya luar biasa. Nah, inilah yang akan kita kaji. Kira-kira amal apa saja yang dilakukan oleh 10 orang ini. Tapi sebelum saya lanjutkan, kira-kira hafal nggak 10 orang ini Pak? Kalau saya tutup begini, lupa ya Pak? Lupa ya Bu? Nanti kalau punya anak, punya cucu, ya beri nama ini, gampang hafalnya. Kita ingat saja 4 khulafa ar-rasyidin. 4 khulafa ar-rasyidin ini sejak TK pasti sudah diajarkan dan semuanya sudah paham. Yang pertama adalah Abu Bakar. Abu Bakar siapa Pak? Siddiq. Terus nama orang tuanya siapa? Coba lihat. Kalau Umar bin Khattab ada binnya. Utsman bin Affan ada binnya. Ali bin Abi Thalib ada binnya. Abu Bakar binnya mana? Muhammad bin Abdullah ada binnya. Abu Bakar kok nggak ada binnya? Halo, yang tahu hadiahnya umroh. Pasti lihat Google langsung. Ini menunjukkan kadang-kadang kita ini tidak cinta sama sahabatnya, cintanya namanya doang, namanya aja nggak hafal, apalagi perilakunya ya. Abu Bakar bin Quhafah, Abu Quhafah. As-Siddiq itu gelar, sosok manusia
yang berani mengatakan ketika Nabi bercerita, tadi malam aku diberangkatkan dari Mekah Al-Mukarramah menuju Palestina, Masjid Al-Aqsa. Kita bisa cek dalam Google berapa jarak antara Mekah dan kota Palestina. 1172 km. Kendaraan ketika itu yang paling canggih dan paling mahal hanya kuda. Kuda dari Mekah ke Palestina butuh waktu 2,5 bulan. Kendaraan yang paling tahan banting dan kuat adalah unta. Unta berjalan lebih lambat daripada kuda. Perjalanan unta butuh waktu 3 bulan. Samping itu ada kendaraan lagi namanya apa? Keledai. Bahkan keledai lebih lambat daripada unta. Ada lagi kendaraannya namanya gajah. Tapi tidak kita temukan kendaraannya pesawat terbang. Tidak kita temukan helikopter. Tidak kita temukan kereta api, kereta cepat. Tidak kita temukan bis. Tidak kita temukan Pajero, Fortuner, Avanza ya. Avanza apa Avanza ya? Avanza. Tidak ditemukan macam-macam kendaraan tadi. Loh, Nabi diberangkatkan dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu dari Palestina menuju Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha kembali lagi ke Masjidil Aqsa, lalu kembali lagi ke Mekah. Hanya berapa menit? Dalam tafsir itu hanya 15 menit. Pelepah kurma, alas tempat tidur Nabi masih panas. Kayak kita menggunakan tikar, kita duduk itu masih terasa panas. Berarti sangat cepat. Lalu ketika Nabi mengumpulkan semua manusia, Nabi mengatakan, tadi malam aku diberangkatkan dari Mekah ke Palestina, lalu aku naik langit. Kira-kira kalau bapak hidup pada zaman itu, ibu-ibu hidup pada zaman itu, percaya apa tidak? Pasti geleng-geleng toh? Ya orang percaya ya. Bener nggak Pak? Susah. Bagaimana mau percaya? Kendaraan yang paling hebat saja tidak bisa menempuh dengan waktu yang sangat cepat, apalagi bisa terbang ke langit tanpa baju astronot, melewati atmosfer tanpa bekal menuju Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha pun orang nggak tahu sekarang. Maka kisah ini yang berani membenarkan hanya Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Lebih dari itu pun kalau keluar dari mulut Nabi Muhammad, aku percaya. Asalkan keluar dari mulut Al-Amin, orang yang tidak pernah berdusta selama hidupnya. Lebih dari itu pun aku percaya. Maka ketika itulah Nabi memberikan gelar kepada Abu Bakar dengan As-Siddiq, orang yang membenarkan kisah Isra dan Mi'raj. Tapi hari ini Pak, kalau cerita Isra Mi'raj ini bagi kita angin lalu Pak. Sama orang Jepang nggak mau Pak. Orang Jepang itu punya imajinasinya luar biasa. Kok ada orang bisa cepat berangkat dari satu daerah ke daerah lain, dari satu kota ke kota lain, dari satu negara ke negara lain. Maka mereka menemukan kartun animasi namanya apa? Doraemon. Kantung ajaib. Pernah nonton Doraemon Pak ya? Nggak pernah ya? Ini masa-masa kecil saya begitu. Doraemon tuh punya kantong yang serba ada isinya, padahal kantongnya kecil gini Pak, tapi
kayak perkakas barang apapun ada itu. Ada helikopter apa yang kecil di kepalanya. Doraemon. Orang Jepang membuat imajinasi dari satu kota, dari satu negeri, pleng ke negeri lain, tanpa perlu repot-repot dengan kendaraan dan macam-macam, melewati pintu ajaib. Tapi itu bukan kisah kita. Kalau dibahas nanti Bapak terkagum-kagum kalau melihat tadabbur kehebatan Isra dan Mi'raj. Banyak orang yang masuk Islam gara-gara cerita ini. Yang kedua adalah sahabat Umar bin Khattab. Umar juga diberi gelarnya Umar adalah Al-Faruq. Ya. Kisah ini ketika beliau masuk Islam, lalu beliau bilang, kita harus terang-terangan, jangan sembunyi-sembunyi. Al-Faruq itu artinya pembeda. Lalu yang ketiga adalah Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib. Ini kita kunci, Pak. Kita semua sudah hafal. Yang 6 saja yang kita perlu hafal. Yang pertama cara hafalnya gampang. S-nya ada 2, huruf S-nya ada 2, A-nya ada 2, T-nya ada 1, Z-nya ada 1. S yang pertama Sa'ad bin Abi Waqqas. S yang kedua Sa'id bin Zaid, atau maka Nabi menyebutkan Sa'id. A yang pertama Abdurrahman bin Auf. A yang kedua Abu Ubaidah bin Jarrah. T Tolha bin Ubaidillah. Z Zubair bin Awam. 10 sahabat ini menjadi ranking 1 sampai 10. Urutannya begitu ya. Jadi nggak boleh urutannya Ali nomor 1. Tidak bisa. Tidak bisa Zubair nomor 1. Tidak bisa. Kalau Ali nomor 1 nanti ini indikasi apa? Syiah ini ya. Yang nomor 1 kata Ali siapa? Khairun nas, manusia terbaik ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Ijma' ulama ahlu sunnah sudah menerangkan manusia terbaik itu adalah Abu Bakar. Wa khairun nas ba'da Abi Bakrin Umar. Manusia terbaik kedua setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Tidak mungkin Ali menjadi nomor 2, tidak akan pernah mungkin. Tidak mungkin Ali menjadi nomor 1, tidak mungkin. Urutannya begitu. Maka menjadi khalifah pertama Khulafaur Rasyidin itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Itu akidah yang benar. Jangan dipolitisir. Jangan dipolitisasi apa? Dipolitisasi ya, tidak boleh. Lalu amal apa kira-kira yang mereka kerjakan? Apakah 10 orang ini jago sholat malam? Sahabat lain itu semuanya jago sholat malam. Kita saja yang nggak jago sholat malam, Pak. Kira-kira Bapak kalau sholat malam, sholat tahajud berapa jam, Pak? 10 menit? 8 jam? Sholat malam terbaik, taraweh terbaik ini di Indonesia itu ada. Tercepat ada, terlama ada. Saya tunjukkan ini supaya Masjid Nurul Jamil ini Nur apa? Nur Jamil, bukan Nurul Jamil ya. Nur Jamil. Nur itu cahaya, Jamil indah. Nah, insyaallah. Karena saya pernah ngisi namanya Nurul Jamil. Baik. Sholat taraweh tercepat. Sholat taraweh tercepat di mana itu? Sholat taraweh tercepat dan terlama. Ini yang beritakan televisi. Saya sudah berkunjung ke ini dua-duanya nih.
tercepat dan terlambat, terlama 8 jam. Hah? Ini tercepat. Wush, wush. Ini 23 rakaat 8 menit. Wush. Waladhdallin, amin. Allahu Akbar. Wah, cepat banget. Kurang dari 10 menit, bayangkan. Tapi ini yang paling lama 8 jam. Nah, bagaimana itu kemengnya 8 jam? Disinilah kaki Nabi itu bengkak. Karena sholat malamnya berapa? 8 jam. 30 juz selesai setiap hari khatam. Jadi Masjid Nur Jamil ini perlu praktek, Pak. Jadi nanti kalau taraweh sekali-sekali praktek. Kalau pengen seperti sahabat ini, kalau nggak pernah pengen surga Firdaus gimana? Pengennya surganya Firdaus, sholatnya 8 menit. Kapan kakinya bengkak? Pengen surga Firdaus, Ustaz, tapi nggak bisa lama-lama tahajudnya, ya malu. Tadi yang datang tuh ribuan orang, setiap malam 30 juz khatam, yang imam hafid dobit tidak ada salahnya, cepet bacanya, luar biasa ya. Sholatnya 11 rakaat, 1 rakaat sama dengan 2 juz, ada 3 juz ya, ada yang 3 juz, ada yang 2 juz setengah. Saya ketemu dengan bapak-bapak umurnya 70 tahun, gak goyang-goyang. Anak muda saya mau jatuh-jatuh, Pak, karena belum terbiasa. Ini bapak-bapak, kakek-kakek gini terus. Wih, saya tanya lah, Bapak, Mbah, kok sholat apa? Saya lihat tadi kok nggak goyang-goyang, kok sholatnya anteng saja. Sampean baru ya? Ini katanya orang baru ini katanya. Sholat itu bukan pakai tenaga. Sholat itu bukan pakai tenaga. Sholat itu pakai cinta. Pakai apa, Pak? Cinta. Kalau orang sudah cinta dengan seseorang, apapun dia korbankan. Benar tidak? Dulu waktu kita belum nikah, kita menggoda istri kita gimana? Lautan ku seberangi, gunung ku daki, itu semua demi Nyai. Bener ya, Pak? Kalau kita cinta sama Allah, ya siap 8 jam. Sebagaimana para sahabat salaful ummah itu sholat tarawehnya lama-lama, capek, kaki mereka bengkak-bengkak pagi harinya, saking lamanya berdiri. Tapi bukan itu amalan yang 10 orang ini, karena mereka jago tahajud. Sahabat semua lah jago tahajud. Apakah amalan mereka puasa, Ustaz? Bukan, semua sahabat itu ahli puasa. Bahkan puasa Daud itu rajin para sahabat. Salah satu syariat yang masih berjalan itu asyar oman qoblana, yaitu siamu Nabi Daud, puasanya Nabi Daud. Nabi Daud ini Masya Allah, Nabi Daud alaihi salam ini luar biasa. Orangnya kecil tapi tenaganya istimewa. Bapak baca tafsir ya, Nabi Daud ini istrinya berapa, Pak? 1000. Pinten, Pak? 1000. Berapa? Lawang 1000. 1000. Nabi Daud istrinya banyak, puasanya setiap hari. Sehari puasa, sehari tidak. Kita istri 1 gak pernah puasa. Masya Allah. Allahu Akbar.
Nabi Daud tuh punya anak, Nabi juga, namanya Nabi Sulaiman. Istrinya berapa Pak? 100. Nggak berani lebih daripada bapaknya, takut dimarahin. Nabi Muhammad, Nabi yang paling sedikit istrinya, hanya 11 orang, tapi yang paling terkenal 9. Maka kita hanya 4 maksimal, nggak boleh lebih, bener nggak? Tapi di masjid ini nggak ada yang 4, semuanya setunggal mawon, bener nggak? Tapi bukan itu amalannya. Yang 10 orang sahabat ini bukan karena mereka poligami, bukan karena puasa Daudnya, bukan, karena semua sahabat itu rajin puasa. Kira-kira apa Pak? Kalau bukan karena sholat, bukan karena puasa, lalu kira-kira apa? Apakah yang 10 orang ini rajin istighfar? Otomatis semua sahabat tuh wa yastaghfiruna fil ashar, mereka rajin beristighfar. Maka saya teliti, ternyata saya menemukan 10 sahabat ini mereka punya amalan yang ringan, mudah, jumlahnya ada 15. Ada berapa Pak? 15. Maka kita akan bedah nanti ini sampai jam 12 malam Pak. Kayak gitu tadi minta terawihnya 8 jam. Baru pengajian 3 jam aja udah gini-gini ya. Saya kalau ngisi pengajian itu dari Ba'da Isya sampai jam 2 biasanya di Karanganyar. Mabit malam iman dan takwa, seperti belajarnya Imam Bukhari dari Ba'da Isya sampai menjelang subuh. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i ketika bertamu di rumah muridnya Imam Ahmad bin Hambal, itu karena ketika masuk kamarnya Imam Ahmad, kamarnya sempit, di bawah kakinya ada mushaf. Kalau saya tidur nanti kena mushaf. Akhirnya daripada saya tidur, saya sholat. Imam Asy-Syafi'i itu sholat dari Ba'da Isya sampai menjelang subuh, tidak tidur. Ketika mau menjelang subuh, muridnya bangun, Imam Ahmad, "Wahai guruku, kenapa Anda tidak tidur?" "Saya tidak bisa tidur karena kalau saya tidur nanti kena mushaf." "Kenapa Anda tidak bangunkan saya?" "Saya tidak mau mengganggu murid saya yang sedang nyenyak tidurnya." "Kenapa Anda tidak menyingkirkan mushafnya?" "Karena itu bukan milik saya hanya seorang tamu." Ini orang-orang zaman dulu hebat-hebatnya luar biasa, Masya Allah. Nah, tapi bukan karena sholat, bukan karena puasa. Kalau kita pengen menjadi seperti 10 orang ini bisa Pak. Ini hasil tesis, hasil penelitian saya ketika saya melanjutkan S2. Sekarang saya melanjutkan S3. Seharusnya sudah tamat, sudah 4 tahun tapi belum tamat-tamat ini, karena disuruh ngisi terus sama Mas Agus ini. Sampai dosennya Ustaz Azam ini nggak baling-baling nih. Nggak ada. Ya kan S3 7 tahun, baru 4 tahun, masih kurang 3 tahun. Jadi ketika saya meneliti, saya baca biografinya Abu Bakar dulu nih. Beliau ini kira-kira apa amalan yang kontinu dikerjakan oleh beliau ini? Saya baca dengan teliti, berbagai macam literatur saya baca, berbagai macam kitab saya baca. Saya betul-betul perhatikan. Ternyata saya temukan ada 15 seperti yang sahabat lain yang lakukan juga. Bapak kalau tahu, Abu Bakar ini sosok sahabat Nabi yang paling banyak memerdekakan budak Bapak. Harga budak itu harganya berapa Pak? Sama dengan 1 pazero, 1 budak. Pazero itu harganya berapa? Ya nggak usah ngerti lah, orang kita nggak punya kok. Bingung toh? Wes 950 juta, 1 miliar kurang sedikit. Yang bagus ya. Kalau yang second ya separuhnya.
Abu Bakar membebaskan budak. Berapa budak yang dibebaskan? Sampai hartanya semua dikerahkan. Karena Abu Bakar ini seorang saudagar, seorang bisnismen. Hartanya banyak karena sebab pertama bapaknya saudagar kaya raya, menelurkan ilmunya kepada anaknya, maka anaknya menelurkan bisnis yang luar biasa, menjadi kaya raya. Lalu beliau pun punya anak yang luar biasa, namanya Asma binti Abi Bakar, yang kaya raya juga. Tapi mereka tidak pernah menikmati kekayaan. Kekayaan yang selalu diperjuangkan untuk Islam. 125 orang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kalikan harga Faziru, sudah berapa miliar yang keluar dari kantongnya sahabat kita Abu Bakar As-Siddiq. Tapi bukan karena amal membebaskan budak. Lagi-lagi bukan karena amalan membebas budak, karena sahabat lain juga membebaskan budak. Umar bin Khattab membebaskan budak, Utsman bin Affan membebaskan budak. Bukan itu. Lalu apa amalannya, Ustaz? Baik, amalannya adalah saya sebutkan yang paling mudah hingga yang paling berat ya. Nomor 1, ternyata sahabat dari 10 orang tadi itu, dari Abu Bakar sampai Zubair bin Awam, ternyata mereka ahli di dalam memberikan makanan. Kehidupannya setiap hari selalu memberikan makan. Tidak pernah terlewat hari-hari tanpa memberikan sodakoh. Sodakoh to'am. Mana dalilnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum, manusia yang terbaik di antara kalian, wahai sahabatku, wahai umatku, siapa? Man at'amat to'am, adalah orang yang senantiasa memberikan makanan, awil ladina yut'imuna to'am, dan dia terus menerus memberikan makan. Lihat, ini menggunakan fi'lul mudhari' ya, fi'lul mudhari', alif fi'lul mudhari', at'amat to'am awil ladina yut'imuna to'am, senantiasa terus menerus, hari ini memberikan makan, besok memberikan makan, lusa memberikan makan, sampai wafat pun mereka memberikan makan. Ringan. Hanya sedekah makanan mereka terangkat, terpilih di antara sahabat-sahabat yang baik. Jadi begini Pak, kenapa makanan, kita lihat ya gambar makan itu yang mana? Ini namanya gambar apa? Makanan bukan ini? Makan buah juga makanan. Ini makanan bukan? Ini karena Isya jadi nggak ada Isya barokah ya? Adanya subuh barokah. Nggak adil Pak. Seharusnya ada Isya barokah. Jangan pilih-pilih kasih sama sholat. Yang ceramahnya Isya nggak ada bubur ayam ini. Tapi yang subuh barokah ada bubur ayam. Nggak, itu intermezzo Pak. Baik, saya akan terangkan di sini. Maksud saya begini. Kenapa makanan? Apa perbedaan sedekah, infak sama sodakoh? Kira-kira perbedaannya apa Pak? Kalau infak itu kota infak apa kota sodakoh itu Pak? Kalau ditulis kota sodakoh boleh nggak? Bener nggak? Tapi kenapa semuanya kota infak? Maka ahli logo itu menerangkan begini supaya kita paham kedudukannya. Kalau infak itu khusus,
Kalau sodakoh itu umum, paham? Kalau Allah sudah bilang wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah sebagian yang telah kami rezekikan kepadamu, itu maksudnya adalah harta, artinya uang, tidak ada yang lain. Tapi kalau Allah sudah menyebutkan sodakoh, maka para ulama mengatakan itu umum. Setidaknya ada 4 jenis sodakoh itu. Sodakoh yang paling ringan tanpa modal adalah sedekah perbuatan. Senyum itu pahala. Tabassumuka li akhika sodakoh, senyummu kepada saudaramu adalah sodakoh. Jadi kalau bapak nggak punya uang, senyum aja pak sepanjang jalan pak. Sepanjang jalan senyum. Ini sedekah yang paling baik ini, ya? Paling ringan, paling baik dengan perbuatan. Kalau tidak mampu, dengan ucapan. Dengan apa? Wa qulu takbiratin shadaqah, wa qulu tasbihatin shadaqah, wa qulu tahlilatin shadaqah. Kita ngomong subhanallah shadaqah, alhamdulillah shadaqah, astagfirullah shadaqah, la ilaha illallah shadaqah. Ini semua kalimat tasbih, ini shadaqah semua. Kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat takbir, shadaqah semua. Jadi kalau nggak mampu ya subhanallah, 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 subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Kalimatani khafifatani 'alal lisan wasaqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat ringan di lidah tapi berat di timbangan. Apa itu pak? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi bapak kalau hanya bilang alhamdulillah, tahu nggak pahalanya alhamdulillah pak? Itu pahalanya tamla'u bainas samai wal ardi, memenuhkan timbangan amal antara langit dan bumi loh pak. Jadi kalau kita ditanya orang, Pak, bagaimana kabarnya? Alah, begini-begini wae. Sudah nggak dapat pahala, omongannya nggak berkah, dan bukan ciri orang baik. Kalau ditanya, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, saya hari ini sudah sholat. Wah itu kalimat yang pertama apa? Alhamdulillah, muji Allah dulu. Karena kalimat alhamdulillah Allah ajarkan langsung. Kita baca Al-Fatihah. Ayat yang kedua bunyinya gimana? Alhamdulillah. Ya, kalau bismillahnya disirkan, yang dijaharkan alhamdulillahnya. Tapi kalau bismillahnya dijahar, dikeraskan bismillah, maka ayat yang kedua alhamdulillah, ya. Atau perbedaan pendapat para ulama mazhab bisa menjadi ayat yang pertama. Kenapa makanan sodakoh makanan tadi dah sedekah senyum, sedekah perbuatan, perbuatan ucapan. Lalu sedekah to'am, barang, to'am, makanan, ya termasuk apa? Cerita kalau kita pernah lihat cerita tentang seorang pemuda yang lagi renang. Tiba-tiba ketika renang ada apel lewat. Wush, anak muda yang nama renang nampak apel bagus, langsung sikat nih. Gigitannya aja masih ada hari ini. Gigitannya. Tapi kalau hari ini sungai kita renang, yang lewat sama pak, kuning juga pak. Yang lewat apa? Sama. Kuning juga ya. Tahu nggak bapak siapa namanya ini pemuda ini? Pemuda ini kalau kita belajar pak, beliau ini masya Allah ya, adalah
pemuda yang nanti melahirkan anak yang anaknya itu menjadi salah satu nama imam empat madhab ya. Salah satunya adalah anaknya adalah Imam Abu Hanifah. Nah, ini cerita ini sangat masyhur sekali ya, yaitu adalah siapa namanya, orang tuanya Imam Ahmad, orang tua dari Imam Abu Hanifah. Saya buka ceritanya ya. Jadi karena orang tuanya sangat-sangat warok, sangat-sangat hati-hati terhadap makanan yang masuk ke perutnya, beliau ini sehingga anaknya hebat-hebat ya. Kita lihat namanya adalah Zaid ya kalau nggak salah. Ya, seorang tabi'in namanya Sabit bin Atha. Sabit bin Atha ini seorang tabi'in. Beliau ini tadi yang saya ceritakan, pemuda yang berenang lalu makan apel. Ketika dia makan apel tadi, dia langsung kaget. Ini apel yang saya makan nih bukan apel dari langit. Pasti apel ini punya apa? Pohonnya. Wah, akhirnya dia mencoba masukkan mulutnya, dikeluarkan isinya, dimuntahkan. Lalu dia mencari siapa yang punya pohon apel itu. Sungai itu ditelusuri, ya. Di sini perjalanannya sampai berapa kilo ini perjalanan beliau ini? Perjalanannya dari Kufah, ya. Ya. Ini dari Irak, ya, kota Kufah, Irak. Itu sekitar 5 kilo untuk mencari siapa pemilik dari pohon apel ini. Singkat cerita saja, ketika dia datang ke kebunnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, apakah bapak punya pohon apel ini? Bukan, saya tukang kebun. Kalau pemiliknya di kota, Pak, tunjukin, berikan ciri-ciri alamatnya. Lalu dia ke sana, assalamualaikum, dia gedor, ternyata yang dia gedor ternyata orang yang sudah tua. Kisanak siapa? Saya seorang pemuda yang menuntut ilmu. Tadi saya mandi, dia cerita lengkap, lalu tiba-tiba ada apel, lalu saya makan begitu saja. Saya minta diridhokan, Pak. Saya takut air apel itu sudah menjadi energi saya. Saya takut semua doa saya tertolak gara-gara makanan yang haram dalam tubuh saya. Orang tua tadi ini kaget, Pak. Wah, ini bukan anak sembarang anak ini. Pasti orang anak ini ajaib ini. Artinya orang istimewa. Singkat cerita, orang tuanya bilang begini, saya tidak izinkan Anda, saya tidak ridho Anda makan apel saya. Loh, kagetnya luar biasa. Lalu bagaimana, Pak, supaya ridho? Kalau begitu nanti malam kamu kesini, kamu harus nikahin anak saya. Wow, bayangkan, gara-gara apel dapat jodoh loh, Pak. Nah, jadi gitu, Pak. Kalau bapak imannya kuatnya luar biasa, jodoh bisa dapat gara-gara apel doang. Kata bapaknya, jangan senang dulu kamu nikah sama anak saya, jangan senang dulu. Anak saya, putri saya ini satu kampung gak ada yang mau sama dia. Loh, kenapa, Pak? Putri saya itu buta, cacat, kakinya satu, badannya kudisan, mau nggak kamu? Padahal kita kalau suruh, kata Nabi kita kalau nikah pilih wanita yang cantik ya, Pak, ya. Nah, kata dia, wah, kalau begini syaratnya saya susah nih, katanya. Kalau begitu kamu nggak akan saya ridhoi apel yang masuk ke dalam tubuhmu. Dia akhirnya sepakat, dah nggak apa-apa, bismillah, yang penting saya halal.
gara-gara makan apel tadi. Ternyata betul istrinya itu memang cacat. Arti cacat apa? Bukan hakiki, tapi majazi. Dia nggak pernah ke mall-mall, Pak. Nggak pernah ke pasar-pasar, selalu berada di rumah. Anakku cacat karena dia selalu di rumah. Anakku buta karena tidak pernah melihat gemerlapnya dunia. Anakku terjaga dari segala kotoran, tidak ada kudis karena dia selalu pakai hijab. Akhirnya nikah, maka lahirlah namanya Imam Abu Hanifah. Dari Sabit bin Atha ini lahir generasi yang luar biasa gara-gara tidak makan yang haram. Nah, sahabat yang 10 ini, kita kembali lagi kepada sahabat yang 10 ini. Sahabat yang 10 ini semuanya rajin memberikan makanan. Silahkan cek biografinya semuanya. Abu Bakar tuh semua budak yang dibebaskan semuanya ditanggung biaya makannya. Bukan hanya membebaskan, semua biaya makan ditanggung. Umar semua budaknya ditanggung, kasih makan semuanya. Utsman apalagi. Semuanya sahabat yang 10 ini dari Abu Bakar sampai Zubair adalah orang-orang yang ahli memberikan sodakoh dalam makanan. Kok makanan, Pak? Kok nggak uang? Ini luar biasa nih, Bapak hari ini bisa minum roti, bisa makan roti sama minum teh loh, Pak. Saudara-saudara kita yang di Semeru minumnya apa, Pak? Lahar. Ngeri loh, Pak. Wah, ini kok ada air putih juga ya? Masya Allah. Jazakallah. Bukan teh kan, Mas? Oh, saya nggak boleh teh. Saya ini sudah tua. Saya ini sudah tua, jadi nggak boleh minum teh. Karena saya ngisi banyak tempat, jadi kalau teh semuanya nanti kena penyakit gula, Pak. Kan harus putih terus, biar air zam-zam. Jadi, Pak, kenapa makanan? Jawabannya ini, Pak. Jawabannya ini. Kenapa 10 orang sahabat itu pingin bersedekah makanan? Karena termotivasi dengan satu hadis ini. Apa kata Rasul? Wattaqun naro walau bisyaqi tamrah. Takutlah kamu terhadap neraka walaupun separuh biji kurma. Bukan satu kurma loh, Pak. Satu kurma itu sebesar apa, Pak? Jempol. Kata Nabi apa? Syakin. Syakin itu nisfin, ba'din, separuhnya. Separuh biji kurma. Jadi kurma ini kita potong dua. Separuhnya kita makan, separuhnya kita sodakohkan. Hanya separuh biji kurma kita sedekahkan ke orang lain. Lalu biji kurma tadi apa? Separuh biji kurma tadi dimakan oleh orang lain. Kurma tadi dimakan oleh orang lain. Itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka, Pak. Hanya separuh loh, Pak. Jadi sedekah makanan itu dahsyatnya luar biasa. Maka Nabi itu jarang ayo sedekah uang, nggak ada. Selalu pertama kali Nabi menginjakkan kakinya di Yasrib, dulu namanya Yasrib, lalu diganti oleh Nabi. Nabi ini kalau namanya ada nama yang nggak baik langsung dikira ganti. Ada sahabat namanya Abdul Syamsi, hambanya matahari, ganti-ganti namamu buruk ini. Jadi segera ganti. Yasrib itu artinya tercela, jangan diganti-ganti. Jadi Madinah, Madinah Munawwarah, kota yang terang benderang. Disebut Darul Hijrah, tempat markasnya hijrah. Ya, Masya Allah, jazakallah ya. Afwan kalau saya minta banyak loh, Pak ya. Saya daripada saya sakit, lebih baik saya jujur ya. Air putih sehat menyehatkan. Kalau Pak Agus ini masih muda, dia minumannya teh terus. Separuh biji kurma bisa mengantarkan kita ke surga, menjauhkan kita dari api neraka.
Jadi kalau hari ini Bapak, saudara kita butuh makan yang di Gunung Semeru, maka hari ini kita penggalangan dana Pak. Sumbang beras kita, walaupun hanya 1 liter, kasihkan mereka Pak. 1 liter kita nggak mungkin nggak apa, 1 liter yang kita punya bagi mereka sangat berharga Pak. Yang kedua begini Pak, coba kita perhatikan dalam surat Al-Ma'un Pak. Kalau kita lihat dalam surat Al-Ma'un, kita semua sudah hafal surat Al-Ma'un, tapi saya buka saja biar kita paham ayatnya. Di dalam surah itu Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan demikian, ya. Ara'aital ladzina yukadzibuna bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kok belum keluar ya? Intidhar, menunggu ya. Apa kata Allah di situ? Ara'aita, tahukah kamu siapakah orang-orang yang mendustakan agamanya palsu, agamanya imitasi? Siapa? Kata Allah. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agamanya? Lihat ini. Mereka adalah orang-orang yadu'ul yatim, yang menyia-nyiakan anak yatim. Di Masjid Nur Jamil ini sudah didata belum? Anak yatimnya ada berapa? Ada yang disekolahkan sampai perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi bukan anak yatim lagi dia. Anak yatim itu sampai sebelum balik. Kalau sudah balik dia bukan yatim lagi, namanya miskin. Ada, coba lihat ini. Ini kan Allah katakan yatim, lalu miskin. Gitu? Jadi kalau anak yatim ini masya Allah, punya anak yatim, menyekolahkan anak yatim, ngasih makan anak yatim, pahalanya besar. Kata Nabi, orang yang menyantunin anak yatim di surganya seperti ini sama aku. Kasababah wal wusta, antara jari telunjuk dengan jari tengah. Surganya berdampingan dengan Nabi. Nanti kita bahas, ada 10 amalan kalau pengen surganya di samping Nabi. Ada 10 amalannya, di antaranya adalah menyantunin anak yatim. Yang kedua kata Allah apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin, orang-orang yang tidak pernah mengasih makan kepada orang miskin. Jadi di sini Allah katakan orang yang tidak pernah ngasih makan orang miskin itu agamanya dusta, sholatnya pura-pura, hajinya palsu. Ngeri loh. Ini surat pendek tapi membuat kita bulu kuduknya bangun loh Pak. Kalau sahabat baca begini langsung pingsan. Sahabat baca Al-Qari'ah nggak rampung-rampung, Al-Qari'ah langsung. Kita baca apapun nggak pingsan-pingsan loh. Jadi hebat kita apa hebat sahabat Pak? Mau kita mah. Sahabat itu hatinya lembut. Jadi kalau baca ayat begini langsung menangis. Sajadahnya banjir. Pernah satu ketika Imam Auza'i, istrinya kedatangan teman-temannya, Ummahatul Mukminat datang bertamu. Ketika duduk-duduk di rumahnya Imam Auza'i, nggak sengaja megang karpet yang basah. Loh, ini baul siapa? Ini kok ompol siapa nih? Kok di karpet ini ada kencing anak ini? Apa kata istrinya? Innahu laisal baul wa innahu bukaul imam. Itu bukan ompol, tapi itu tangisan suamiku. Kalau tiap malam itu nangisnya sajadahnya basah. Ibu pernah lihat suaminya nangis sajadahnya basah? Atau bapak pernah lihat kalau ibu nangis sajadahnya basah Pak?
Padahal perintah Allah kita itu setiap hari harus banyak menangis. Fal yadhaku qalilan wal yabku katsiran. Sedikit tertawa dan banyak menangis. Karena orang yang banyak menangis hatinya hidup, jiwanya hidup, mudah peka. Ketika ada erupsi seperti ini, ada gunung meletus ini, dia langsung tanggap. Semua orang dikerahkan untuk memberikan makanan, memberikan bantuan, selimut, baju, karena baju mereka sudah terbakar, rumah mereka sudah hilang, sudah banyak korban yang meninggal. Ada yang cerita terharu tadi, ada sebuah WA masuk, seorang anak perempuan sedang melindungi neneknya, ibunya, dua-duanya terbakar, meninggal karena ibunya sakit, nggak bisa jalan, akhirnya dia gendong pun nggak kuat, ya lebih baik menjaga ibunya, dan akhirnya meninggal dunia, tapi masih dalam keadaan pakai jilbab. Itu yang hari ini berita yang sampai ke kita, orang yang tidak peduli dengan nasib saudaranya. Bukan golonganku, kata umat Nabi Muhammad, bukan golongan umat Nabi Muhammad. Maka kalau Masjid Nur Jamil ini belum bergerak buka posko untuk memberi sumbangan ke sana, Pak, Allah marah sama kita, Pak. Dusta agama kita, Pak. Yang menimbang, kalau kita nggak mau makan rotinya, kirim ke sana, Pak. Gitu, wis roti tak kirim aja lah. Kalau nggak mau tehnya, Ustaz, kirim ke sana, Ustaz, bungkus, boleh. Karena teh yang kita minum, roti yang kita makan, bagi mereka sangat-sangat dibutuhkan. Ya. Sampai dalam surat lain saya tunjukkan kenapa sedekah makanan itu sangat-sangat penting sekali. Ketika ada dialog antara penghuni surga dan neraka, kita bisa cek dalam surah Nun, surat Al-Qalam, ya. Di sini surah Al-Qalam, ketika terjadi dialog surat Nun, surat Al-Mudaththir. Nih, Pak, ketika nanti di alam akhirat penghuni surga itu bertanya kepada penghuni neraka, fi jannatin yatasaalun. Orang yang berada di surga itu bertanya-tanya kepada orang yang berada di neraka, anil mujrimin, terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Ma salakakum fis saqar, apa dosa apa ya sehingga kalian ini kok masuk ke neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin, kami dulu tidak pernah sholat. Walam naku nut'imul miskin, kami dulu tidak pernah ngasih makan orang miskin. Para ulama tafsir mengatakan orang yang selama hidupnya tidak pernah sedekah makanan, maka jangan harap dia bisa masuk surga, karena ancamannya neraka. Jadi harus pernah ngasih makan orang miskin walaupun hanya sepotong roti. Ini cerita tentang sepotong roti. Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya tentang kisah seorang ahli ibadah dari Bani Israel, ya, selama 60 tahun tidak pernah keluar dari peribadatannya, tapi tiba-tiba keluar dari peribadatannya melihat seorang wanita yang cantik, akhirnya dia berzina. Umur 60 tahun, sudah tua nggak Pak kira-kira, Pak? Sudah tua, keluar dari masjid, lihat wanita kok tergoda, akhirnya berzina. Setelah dia menyesal, dia bilang apa? Kok sudah mau meninggal kok aku malah berzina? Ini namanya su'ul khotimah apa husnul khotimah? Su'ul khotimah. Tapi tidak. Di sini diceritakan oleh Imam Ibnu Hibban, orang tadi ini akhirnya masuk surga.
bukan karena amal dia yang 60 tahun, karena sepotong roti yang dia berikan kepada pengamen, kepada orang yang minta-minta, sepotong roti itu dimakan, lalu ketika dia sudah memberikan makan, lalu tadi dia meninggal. Nabi mengatakan dia masuk surga bukan karena amal besar, tapi dia masuk surga karena amal yang kecil dan ringan. Ruba min amalin saghirin yukabbiru niyah, waruba min amalin kabirin yusaghiru niyah. Betapa banyak amalan besar itu menjadi kecil gara-gara salah niat, betapa banyak pula amalan kecil menjadi besar gara-gara niatnya benar. Jadi ternyata Bapak Ibu semuanya, yang bisa membuat kita masuk surga itu ternyata bisa jadi amal yang kecil dan amal yang ringan. Hanya sedekah makanan. Inilah yang dilakukan oleh 10 orang sahabat Nabi. Maka saya tunjukin di sini gambar makanan. Kalau kita punya mangga, bagikan 1 kepada orang lain. Kalau kita punya lauk 2, kasihkan ke orang lain. Betapa banyak lauk ibu-ibu menjadi basi karena tidak ada yang makan. Bener nggak Pak? Wis basi, ora enak sing mangan. Padahal di eman-eman akhirnya basi. Kalau sudah basi, kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Summa latus aluna yauma idin anin naim. Kita akan dimintai pertanggungjawaban kenapa makanan itu menjadi basi. Singkat cerita Bapak Ibu semuanya, sedekah makanan ini adalah sangat-sangat dahsyat ya. Contoh begini, kalau kita tadi yang makan apel tadi, kalau ada orang masuk kebun, man dakhala ha'itan falyakul wa la yattakhid khubnatan. Siapa saja yang masuk kebun milik orang silahkan makan buahnya, tapi jangan dibawa pulang. Tadi saya mau menceritakan tentang Sabit bin Atok tadi. Dia makan apel itu sebenarnya bukan haram. Sudah haknya apa? Hakul apa namanya? Hakul torik, haknya jalan. Sudah jatuh, siapa aja boleh makan. Tapi namanya waro. Orang waro itu kehati-hatiannya tinggi. Jangan sampai ada satu darah, satu nutrisi yang tidak halal, tidak jelas. Kenapa anak-anak kita kok nggak kayak hebat Imam Syafi'i, kok kayak nggak Imam Bukhari, kok kayak nggak Imam Ahmad bin Hambal? Jangan-jangan kita kasih makannya barang yang haram. Nggak sengaja kita Pak, anak kita susah ngapalnya. Seharusnya anak 5 tahun ini sudah berapa juz dia punya? Gampang hafalnya Pak, insya Allah. Kalau makanannya tidak ada yang haram. Saya sudah coba banyak. Ya saya bukan sombong, cuma ya anak-anak saya semuanya hafal Quran. Walaupun yang satu umurnya baru 17 tahun. Yang 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Sudah 2 juz, sudah 5 juz. Ada yang baru 1 ayat. Nun. Yang 2 tahun kan nun. Nun ya udah dapat pahala dia. Nun. Nun. Yasin, Hamim. Yang pendek-pendek hafal anak saya semua. Wow. Ayo baca yang pendek-pendek. Oh rebutan. Ternyata kalau makanannya halal, anak itu ternyata mudah Pak. Kalau sudah terlanjur bagaimana Ustadz? Kita istighfar. Sebagai bentuk gantinya, kita ganti kasih makan ke orang lain dari rezeki yang halal. Maka nanti yang kotor tadi akan hilang, tinggallah yang baik-baik. Jadi rahasia pertama
sahabat yang 10 ini masuk surga. Kenapa? Karena 10 orang ini ternyata suka memberikan makanan. Mudah apa susah, Pak? Mudah, Pak? Mudah. Kalau Bapak punya beras, kasihkan satu, apa namanya? Ada istilah apa namanya? Kalau di depan rumah itu loh. Satu jimpit. Nah, itu saja sudah pahalanya besar sekali itu. Beli roti satu, kasihkan ke orang. Beli minum satu, kasihkan ke orang. Masya Allah, kalau hari ini roti tadi kita bawa ke Semeru, kalau minum tadi kita bawa ke Semeru, uang kita bawa ke sana, insya Allah mereka akan bahagia. Kita jangan terulang dengan peristiwa Gunung Merapi, Pak. Peristiwa Gunung Merapi itu banyak kaum muslimin yang murtad karena datang misionaris itu datang bawa sembako, bawa mie goreng, akhirnya agamanya digadaikan. Tapi Masya Allah hari ini semua ormas, semua relawan-relawan itu sudah pada berdatangan. Itu sudah menarik sekali ya, termasuk masjid-masjid kita sudah bawa bantuan, sudah ambulan dari DSKS, dari jamaah masjid-masjid, dari PMI sudah pada berangkat ke sana semua, membawa beras bertruk-truk, membawa mie, membawa jaket, membawa selimut, membawa apapun, membantu saudaranya. Nah, mudah-mudahan Masjid Nur Jamil bisa mengikuti jejak para sahabat, hanya memberikan makanan. Ke sana sudah, ke tetangga ke kiri. Karena siapa tetangga kita, Pak? Kita cek lagi tetangga kita yang mana nih, Pak? Kita teringat ketika ini dia. Ada sahabat namanya Abu Dzar. Abu Dzar ini pintar masak. Kalau perempuan nggak ada ini ceritakan Nabi perempuan ini, ini laki-laki ya. Kalau kita lihat pinggir jalan ini banyak laki-laki atau perempuan yang jualan, Pak? Laki-laki ya, berarti laki-laki pintar masak ya. Lalu perempuan pintar apa, Pak? Pintar dandan, betul ya? Betul jawabannya, 100. Apa kata Rasulullah SAW? Idza tabahta, Abu Dzar, kalau kamu itu masak marokoh itu bubur yang berkuah, fa'aksir ma'aha, kuahnya diperbanyak, wa ta'ahad jironaka, dan bagilah kepada tetanggamu. Jadi kalau kita besok masak sop, airnya 2 drum ya, Pak, lalu bagikan ke tetangga, airnya doang, itu majas. Nabi nggak pernah bilang airnya saja. Kalau airnya diberi, pasti otomatis tongkolnya juga diberi. Gak mungkin orang ngasih airnya doang. Sebagai penutup kajian kita malam ini, saya kasih satu aja, Pak, karena ada 15 amal soleh. Saya buka baru satu, karena satu judul butuh waktu 1 jam. Berarti kalau ada 15 amal soleh, berarti berapa jam? 15 jam. Tapi kalau Bapak siap sampai subuh, oke. Kalau siap loh, kalau nggak siap ya sampai sekian aja gitu. Oke, sebagai penutup, siapa sih yang disebut tetangga, Pak? Lihat, ini kalau rumah kita di sini, Pak, yang ini nih, yang mouse-nya di sini nih. Tetangga kita yang ini apa yang ini, Pak? Apa yang bawah ini, apa yang ini, apa yang ini, Pak? Ah iya, Masya Allah, sudah baca hadisnya kok. Tetangga kita sebagaimana yang ditanya oleh istri Nabi, namanya Aisyah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna li jaraini, aku punya 2 tetangga, kanan dan kiri. Fa ila ayyihima uhdi, kemana yang aku beri, kanan atau kiri? Apa jawaban Nabi? Ila aqrabihima min kibaban, berilah
yang paling dekat denganmu pintunya. Jadi yang disebut tetangga itu adalah yang dekat pintunya. Wah, dia samping saya rumahnya, tapi pintunya karena di sana, ya bukan tetangga. Berarti tetangga yang sebelah sini. Ini konsep Nabi. Tapi kalau konsepnya orang ulama, kalau nggak salah Imam An-Nawawi mengatakan tetangga itu 40 kanan, 40 kiri, 40 timur, 40 barat. Jadi 40 kali 4 berapa Pak? 160 itu tetangga. Tapi kalau konsepnya Syekh Ibnu Utsaimin beda lagi. Tetangga itu 3. Orang yang sholat subuh bersamamu di masjid itu tetanggamu yang sebenarnya. Karena kalau orang munafik nggak mungkin sholat subuh Pak. Bener nggak? Yang peduli dengan nasib kita nanti adalah yang sholat subuh bersamamu. Itu menurut Syekh Utsaimin. Yang kedua siapa? Adalah sesama muslim. Walaupun dia jauh, dia tetap tetangga kita. Jadi Sumeru itu tetangga kita, walaupun rumahnya jauh. Dan yang ketiga adalah kanan kiri kita. Itu konsepnya Syekh Ibnu Utsaimin. Monggo kita mau pakai yang mana? Pakai model Nabi, tetangga itu yang paling dekat pintunya. Kalau Imam An-Nawawi 40 ke kanan, 40 ke kiri. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin yang sholat subuh bersamamu itu tetanggamu. Oke, selesai Pak. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Baru satu saja amal yang saya ungkap dan saya bocorkan, saya telurkan ke Bapak Ibu semuanya. Silakan dibaca lagi biografinya. Pasti Bapak akan tercengang melihat bagaimana Zubair bin Awam ini rajin memberikan sodakoh kepada fakir dan miskin di kota Madinah. Bagaimana Tolha dengan gigihnya semua hartanya, lebih baik saya hutang, walaupun hutang saya bayar untuk orang-orang miskin. Dia akhirnya bisa lunas lagi, bayar lagi. Jadi hutangnya untuk akhirat, bukan hutang untuk masalah dunia. Kalau hutang kita kan masalah dunia Pak, beli motor, beli mobil kan hutang. Kalau dia enggak, hutang untuk beli makanan yang penting bisa bagi. Itu Tolha bin Ubaidillah. Kita bisa melihat lagi bagaimana sosok Abdurrahman bin Auf, yang beliau ini ketika Madinah kena paceklik, kurma-kurma nggak ada yang payu, maka doanya pengen dikabulkan. Ya Allah, aku pengen jadi miskin. Akhirnya apa? Beliau mengumumkan, semua penduduk kota Madinah silakan jual kurma busuknya ke saya akan beli dengan harga mahal. Akhirnya semuanya jual di rumahnya Abdurrahman bin Auf. Hartanya habis ludes, lalu dia sujud syukur, alhamdulillah hari ini aku jadi miskin. Kalau kita nangis ya jadi miskin. Baru miskin 1 menit Pak, 1 menit miskin ini, 1 menit nggak punya uang, nggak megang uang, nggak megang emas, nggak megang dinar dan dirham. Tiba-tiba datang tabib itu dokter dari Persia. Siapa yang punya kurma busuk? Kami hargai 20 kali lipat. Siapa yang punya Pak? Hanya Abdurrahman. Akhirnya 1 kontainer itu dibeli semuanya. Kira-kira hartanya menjadi berapa Pak? Menjadi 2000 triliun Pak. Itu dihitung sampai sekarang, kursnya 2000 triliun. Apa ada orang punya uang 2000 triliun sekarang? Gak ada. Maka harta kekayaan Abdurrahman bin Auf itu tidak pernah habis sampai sepanjang zaman, sampai hari kiamat, karena menolong orang tadi Pak. Luar biasa. Oke, karena sudah malam Pak ya, sebentar lagi mau silakan. Oke, silakan. Ada pertanyaan boleh Pak, silakan. Oke. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, saya itu pengalaman saya itu 2 kali kena batunya Pak. Pertama itu saya memberi uang
datang pada seseorang yang saya pikir itu mau menerima gitu kan. Tapi ternyata saya tuh malah diminta gitu Pak. Saya tersuruh yang kedua itu hampir sama. Itu juga begitu. Ada orang yang jualannya itu seperti mainan yang seakan-akan tidak berharga gitu. Saya itu naik sepeda, saya turun. Terus saya itu manggil apa Pak? Orangnya mungkin Pak, kalau jauh sih kan udah sarapan bisa itu pengalaman yang apa ya yang gitulah nah itu bagaimana itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau ada orang tipenya yang tidak mau menerima ya sudah nggak apa-apa, cari yang lain. Berarti tipe dia nggak mau menerima, nggak apa-apa Pak. Mungkin kita ngasihnya kurang tepat, bisa jadi, atau ya mungkin dia lagi tidak mau menerima, dia mau bekerja keras dengan keringatnya saja lebih cukup. Banyak orang kadang-kadang begitu. Supaya bagaimana amal kita tadi bisa meniru, betapa banyak orang hari ini yang butuh Pak. Kanan kiri kita orang lewat, orang yang tidur di jembatan, orang yang minta-minta, atau bahkan tetangga kita atau teman sholat kita yang kita nggak tahu, ternyata dia lagi butuh juga kadang-kadang. Kita kasihlah. Yang penting kita setiap hari memberikan makanan, sudah disebut orang yang terbaik oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi memberikan makanan atau sedekah makanan. Karena apa? Makanan yang dimakan oleh seseorang itu berubah menjadi darah dan energinya. Jadi itu, maka kenapa Nabi mengatakan selalulah berilah makan daripada memberikan uang. Gitu ya Pak. Mudah-mudahan berkenan jawabannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena sudah jam 9, sudah terlalu malam. Baik, kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.